Swastiastu semeton, kembali lagi di channel saya Putra Bagaswara. Kali ini saya akan mengajak semeton di rumah untuk berbincang-bincang dengan salah satu komposer atau pencipta Belaganjur, maestro Belaganjur dari Kota Denpasar. Mungkin beliau sudah terkenal ya di kalangan masyarakat. Kalau menurut saya sih terkenal beliau di kalangan masyarakat. Ya, saya tidak banyak berbicara. Kali ini, ayo kita saksikan video bincangnya. Terima kasih. Om Swastiastu. Nama saya adalah Hekita Swalita SSN. Asal saya dari tepatnya Banyakan, Desa Kesimangkilan, Denpasar Timur. Saya lahir 50 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 1 April 1970. Saya mempunyai istri yang namanya Iwayan Widari dan satu anak laki-laki yang namanya Iwayan Sulkarguno yang umurnya sekarang telah mencapai kira-kira 19 tahun atau 20 tahunan. Kak, saya di sini mau menanyakan tentang Belaganjur. Apa sih itu Belaganjur? Apa sebenarnya Belaganjur nih kok, Pak? Terima kasih. Semenjak saya bersekolah seni, masuk sekolah seni ke SMK 3 sekarang, yang dulunya namanya SMKI, yang dulunya lagi yang namanya Kokar Bali. Saya mengenal musik Belaganjur itu dari kelas 1 SMP kira-kira tahun 1983. Nah, musik Belaganjur adalah sebuah musik prosesi yang mengiringi prosesi-prosesi seperti prosesi ngabean, prosesi moped di upacara Dewiatnya. Sudah itu musik Belaganjur, kalau kita jelaskan, balo artinya pasukan, ganjur artinya musik. Sebuah pasukan yang berkumpul menjadi satu, itu namanya Belaganjur. Ya, kalau boleh tahu Bapak, dari kapan terjun Bapak di bidang Belaganjur dan menyukai Belaganjur itu? Musik Belaganjur adalah, menurut saya, musik Belaganjur adalah musik yang penuh energik. Pada saat saya berumur 17 tahun, kira-kira saya menginjak di sekolah SMKI kelas 2 pada saat itu. Umur saya 17. Dari sana saya berkeinginan dan kemauan saya untuk terjun ke dalam musik Belaganjur, baik sebagai pemain pada saat itu, karena di sekolah ada lomba Belaganjur antar tingkat. Kembali ke flashback ke belakang, kita harus mengapresiasi dan memberikan apresiasi yang begitu tinggi kepada ASR ya. ASR artinya Seniman Remaja Badung pada tahun 1986. Beliau di sana mengubah musik prosesi atau musik Belaganjur yang mengiringi prosesi menjadi suatu musik yang bisa ditonton, yang enak ditonton oleh masyarakat. Di antaranya ada di sana Pak Komasito, Pak Ketut Gede Asnawo, Pak Wayan Berato, dan lain sebagainya yang saya tidak bisa sebutkan semuanya, karena di sanalah seniman Badung pada saat itu mengkolaborasi bagaimana musik prosesi itu biar tetap yang namanya musik prosesi Belaganjur itu, entah itu yang namanya pementasan, biar ada konteks pementasan musik Belaganjur itu biar bisa enak ditonton oleh masyarakat. Dan saya sendiri pada saat itu baru umur 16 tahun, baru kelas 1. Dari sanalah saya berkeinginan, ya kemauan tinggi saya untuk menjadi pemain musik Belaganjur pada saat itu, akan nantinya menginjak kepada penata.
apa yang menginspirasi Bapak bisa berminat untuk ke Belaganjur, Pak? Yang pertama yang saya jelaskan tadi adalah musik itu adalah penuh energi, penuh gebrakan, penuh hentakan-hentakan. Dari sana saya pada saat itu jiwa muda saya menggebu-gebu untuk ingin menjadi pemain gitu. Nah, setelah menginjak ke kelas 3, di sana ada lomba Belaganjur yang memang setiap tahun event itu dilaksanakan oleh sekolah SMK itu. Di sana saya berusaha untuk menata, walaupun penataan itu mengablusi ada Belaganjur yang Pak Gede, yang digarap Pak Gede, ada yang digarap Pak Brato, dan seniman-seniman lain yang pada saat itu saya mengadopsi, saya ingin masukkan, ingin mencoba untuk menjadi penata Belaganjur. Dari pertanyaan tadi yang membuat saya adalah untuk masuk dan untuk ingin mengenal musik Belaganjur itu adalah semangat dari musik Belaganjur itu. Kedua, musik itu bisa ditata sedemikian rupa, pasti bisa. Itu kemauan saya untuk maju sebagai penikmat atau penata atau pemain musik Belaganjur. Nah, Pak, kalau di Belaganjur ini kan ada sebuah pakem atau batasan-batasannya, ke bisa dijelaskan sedikit, Pak? Belaganjur itu pakemnya gimana? Menurut pelajaran-pelajaran yang saya terima baik di SMKI maupun di ISI, kalau Belaganjur sederhananya Belaganjur, gening Belaganjur yang sederhananya ada ukuran, ada pukulan gong yang jelas, gong jatuhnya hitungan keempat, sudah itu kelima kempur, keenam kempli, ketujuh kempur, kedelapan gong. Nah, itu namanya pukulan gila. Nah, itulah yang membuat Belaganjur fakam, itulah yang menetapkan bahwa itu Belaganjur. Nah, sudah itu ada gegulatan kenang yang namanya gila. Gila, tenang dan wadon, permainannya saling mengisi jalinan itu. Nah, sekarang berkembang. Pukulan ceng-ceng ada yang tidak semestinya, yang tidak sederhana, maksud saya, bukan mengelak, artinya itu berkembang. Dulunya mungkin sederhana sekali, sedang ada riong, ada permainan riong, ada permainan ceng-ceng yang sederhana, udah itu ada gila, pongang yang sederhana, permainan melodinya, ada pukulan gong yang sederhana juga. Nah, sudah itu dikolaborasikan, masuklah musik Belaganjur. Sekarang ini di era saya mungkin tahun 90-an itu sudah berkembang, tetapi masih dalam koridor Belaganjur itu sendiri. Perkembangannya maksudnya begini, kalau kita berkembang, permainan ceng-ceng yang sederhana itu bisa dimodif dia. Permainan kena yang sederhana itu bisa dimodif, tapi tetap ukurannya gila. Kalau gong bisa juga dimodif, tidak dua gong, bisa satu gong, satu kempur, satu kempli, bisa satu gong. Nah, sekarang untuk perkembangan selanjutnya era 2000-an sudah mulai masuknya instrumen vokal. Itu pun tidak terlepas dari kita yang ingin inovasi. Dia tidak menemukan Belaganjur itu saja. Apa perbedaannya Belaganjur sederhana nih, Pak? Belaganjur sederhana nih kan sudah dipakam nih, sudah menemukan pakem tapi belum, Pak. Sesederhana mungkin kalau pakam tuh, contohnya nangkir pur kir, itu kan nangkir pur
Purgil itu kurang gila, itu pakem awal kan. Nah itu orang masuk jeng gitu, jeng kelilitan jeng itu dimainkan ya, mainkan sederhana, tidak ada mungkin lah jeng asal itu aja, jeng nah itu sederhana. Sekarang masuk gitu, pur jeng itu kan masih dalam koridor ukuran. Kalau kita ukuran gedenya masih dia satu baris itu per kelas, gong 2, 4, 6, 8 masih 8 ketukan ya, tidak berubah ya. Nah setelah masuknya era 2000, teman-teman dari seniman-seniman yang banyak mengadopsi Belaganjur itu harus berkembang. Saya tetap apresiasi itu Belaganjur itu harus berkembang, memang tidak selalu itu aja ya. Tapi untuk biar pakem itu kelihatan memang itu Belaganjur, harapan saya jangan tinggalkan gila itu ya. Adakah yang membuat Bapak kadang-kadang sulit untuk berkarya Belaganjur, Pak? Kalau untuk berkarya memang ada apapun yang kita lakukan di masyarakat pasti ada suka duka ya, suka duka. Kalau kita di Bali itu, orang Bali itu membekal 4 suka duka larapati gitu. Kalau dalam memainkan musik itu pun kita mengalami suka duka kan. Sukanya kita berkumpul dengan teman-teman, kita bisa menerima apa yang diberikan oleh guru kita kan. Juga itu dukanya jelas, kalau kita sakit ya jelas tidak bisa berkumpul. Mungkin karena terlalu seringnya interaktif dengan teman-teman bisa timbul kejenuhan. Kalau di penggarapan begitu, saya menggarap dari tahun 1989 ya, di Kokar pada saat itu. Memang suka dan duka itu selalu ada. Saya suka teman-teman itu semangat. Saya suka teman-teman itu cepat menerima apa yang kita berikan. Saya suka menerima masukan dari teman-teman pada saat itu. Sekarang duka aja pada saat itu jelas alat pada saat itu di SMKI kita tidak punya alat spesial Belaganjur rumah. Kita cari alat pada saat itu gong gedenya, saya punya riong ya, akibatnya kan riong itu mudah pecah dia karena kita memainkan notok pada melodi itu. Dan yang paling kalau dalam penggarapan yang saya lakoni dari 89 hingga 2000-an, kalau suka dukanya, jika kita melihat Belaganjur ini untuk lomba apa saja, siapa penabungnya, mampu dah penabung untuk menerima sesuatu yang beda. Di sana duka, kesulitannya atau dukanya. Kalau sukanya diberi kesempatan, saya paling suka diberi kesempatan untuk mengolah atau menata sesuatu dalam bidang Belaganjur itu saya paling senang, paling suka. Dari sanalah tak suka duka itu harus ada. Yang suka duka itu harus ada, yang terjalin hingga terbentuklah sesuatu yang kita inginkan. Pola ceng-ceng Belaganjur sederhana atau Belaganjur modern ini apakah sama, Pak? Untuk endingnya atau kalau pola dalam penggarapan ya, masuk ke penggarapannya, kalau pola, kalau menurut saya pola itu harus selalu berkembang ya. Jangan menuntut seperti itu, harus selalu berkembang. Kalau yang sederhana jeng sederhana. Kalau yang sudah jeng itu sudah ada aksen, sudah ada gebrakan yang ingin kita inovasikan. Nah sudah itu riong. Maksudnya riong tidak selalu ngotek, namanya tidak selalu itu. Masukkan aja melodi
melodi-melodi yang lain atau bentuk-bentuk yang lain, pola-pola yang lain. Neng no neng no neng no neng neng no neng no. Nah, itu salah satu contoh kita memasukkan pola-pola lain selain kotekan liong sederhana. Itu namanya berkembang. Nah, sudah itu kalau pola ditanyakan, saya harus punya pola ciri tertentu. Seniman yang lain harus punya semestinya ya, ada ciri khas tertentu. Ya. Nah, ini sekarang untuk ciri khas output dalam berkarya Belaganjur Niko di setiap instrumen apakah ada? Ya. Atau Ini Bapak ada menciptakan ketik ceng-ceng gimana? Ada ya pokoknya ini sebetulnya teknik-teknik. Semeton yang menikmati ya, semeton yang menikmati garapan saya. Oh, berarti semeton mesti tahu. Oh, ini Pak Tuan itu yang punya. Oh, ini Pak ini yang punya. Ini Pak ini yang punya. Berarti semeton sudah tahu karena ada ciri. Ya. Kalau awalnya saya tahun 90-an itu masukkan pola ceng-ceng yang estafet ya, pola ceng-ceng yang estafet. Kilitannya sudah berubah dari kilitan ceng-ceng ya, kilitan ceng-ceng polos A dan polos B, sanse B gitu. Polos yang polos yang sanse, yang 3 polos 3 sanse gitu. Sekarang sudah masuk pukulan 1, pukulan sik namanya, yang terinspirasi dari orang Nebuk itu, orang Nebuk tang nah, sana saya inspirasikan. Dan itu ada masukan dari kilitan 5, kilitan 6, kilitan 7, dan mesti dari caknya Gus Mas 3 pio ya. Sana saya melihat orang cak tidak terlalu pio ya, tidak berat karena dia memainkan pas ya. Sana saya inspirasi, oh bisa kita masukkan ke Belaganjur. Nah, itu ciri yang pertama ya. Ciri yang kedua jelas estafet, memainkan pola ceng-ceng yang estafet. Nah, itu mungkin cirinya kita cuma tahu. Mudah-mudahan semeton bisa menikmati. Nah, di era berkembangnya Belaganjur, saya pada saat tahun 1998 ya, setelah tamat isi, saya ingin membuat di Banjar saya sesuatu yang baru, sesuatu yang inovatif lah. Saya membuat melodi Pemero 1. Pemero 1 itu kita gabungkan dengan gong kebiar yang ada di Banjar saya pada saat itu. Gong kebiar itu kita ambil rioknya dari neng dong nang ding dong neng yung neng yung dong nang, berarti 9 ada ya, 9 ada, benar ya. Neng dong nang ding dong neng yung dong nang. Satu melodi Pemero, satu leong Pemero, nada Pemero yang menyebabkan banyak munculnya melodi-melodi baru atau patat-patat baru di dalam Semar Penggilingan. Saya membuat itu, saya membuat Belaganjur yang namanya Belaganjur Semar Danau, alatnya Semar Danau, tetapi tidak ada naing satu, hanya leong aja. Mungkin teman-teman atau penonton atau pemirsa yang menikmati garapan itu yang namanya hal baru, tetapi terbatas ya, terbatas. Semar Danau itu kurang melodinya. Kita mainkan suling aja di sebenarnya. Menjadilah sebuah bentuk baru yang namanya Winangun Margo, membuat jalan baru. Mudah-mudahan diikuti oleh orang lain. Ya, itu mungkin pemirsa yang menikmati secara Bali depan anaknya ngadanin gitu. ya apalagi Pak, kan ada motif ceng-ceng seperti motif jimbe itu, saya dengar. Pak enggak ya inspirasi ya? Inspirasi yang pertama dari pas pemain seniman Afrika yang membuat jimbe ke kampus kalau salah ya, tahun 1995 kalau salah itu. Dia main kolaborasi dengan kita. Saya mendengar, kok mainnya
rapat sekali. Baru dicek, ternyata dicatat ada beberapa pukulan yang terbentur, ya. Apa sih lah namanya, terbentur ya. Sudah itu terjalin, itu yang keduanya. Oh ternyata kalau di jalan dia terus. Nah, saya mengadopsi itu. Udah itu saya juga harus berterima kasih nih kepada, mudah-mudahan Pak Wayan Yudano nonton. Terima kasih juga Pak Wayan Yudano. Beliau sering ngajak saya dalam festival Gong Kebia itu, dia membuat kreasi, saya tetap mendampingi. Oh ternyata di sana saya dapat ilmu. Oh dia membuat ininya gini, dia membuat ini. Saya di sana juga mengadopsi ciri-ciri itu, saya masukkan ke pola cecek. Oh ternyata lain jadinya. Gimana kalau pola Pak? Kalau bisa Pak jelaskan. Selesai kan? Oh dibagi menjadi 2 pola ya? Bagi menjadi 2 pola. Nah, masuk ke 2 pola itu kita mainkan dalam satu koridor, satu apa namanya, satu alunan melodi. Kalau saya boleh tahu Pak, nama karya Bapak dan tahunnya itu Bapak kalau lihat, saya ingin tahu sekali karya Bapak. Gimana ya? Saya itu mungkin seniman yang paling gampang mau buang sesuatu ya. Saya ingin tidak terinspirasi dari garapan itu. Saya ingin yang baru. Saya membuat Bleganyur pertama 1987. Itu pun saya mengadopsi semua garapan yang ada pada saat itu. Mungkin Pak Dr. Asnawo yang paling terkenal garapannya pada saat itu di 87. Saya mengadopsi di sana. Sudah di tahun 88 berkembang. Saya menggarap pada saat itu kelas 3 ya. Sudah berkembang, mengadopsi juga apa-apa yang ada di Bleganyur pada saat itu, sudah kadang juga memberikan masukan-masukan. Kalau judul saya sering lupa. 87, 88, 89, mungkin 90. Padahal di Banjar saya itu banyak itu. Dapat juara 1 pada lomba Bleganyur se-Kabupaten Bandung pada itu. Nah itu berlanjut ke 91 juga dapat. Mungkin sudah ada kasetnya itu. Boleh rekod kalau salah. Boleh rekod. Ya. Sedang juga itu ke 92 Merani. Juga itu ke 93 Banjar Begawan. Ya 94 apa namanya daerah itu ya. Aduh, saya lupa juga di Bensemal tuh. Ya. Setelah itu ke Celuk, saya membuat Bleganyur juga banyak sekali. Saya lupa, maaf. Ya. Latihannya mungkin. Pak Sultan, Pak aja. Latihan. Lupa itu apa namanya, catatan itu tidak ada. Ini yang paling dipegang oleh apa namanya, dari Wahyu Dika ya, dari Kebun Kuri. Dia membuat apa namanya, skrip tentang saya, tentang Bleganyur Semarang itu. Mungkin dia yang mencatat. Saya tidak punya catatan karena sudah ada rekaman. Saya tidak punya catatan saya paling yang kelas 1 Gompel. Itu di Bantenin. Setelah selesai lupa menaruhnya, hilang. Itu aja. Ya Pak, kalau itu saya lagi menanyakan ini. Ya. Perkembangan Bleganyur sekarang ini gimana nih Pak? Apakah bisa sama dibilang seperti itu apa lebih? Saya tetap berpendapat, saya tetap mengapresiasi dari Bleganyur sederhana, musik prosesi seperti saya bilang tadi, prosesi masuk ke musik pementasan ya kan, dari olah prosesi pementasan, sudah itu masuk ke pementasan full, ya, kalau salah ya, pementasan full 19
97 PSL yang digeras oleh Pak Suharso, Pak Nyoman Suharso, juga Pak Dr. Desnawo. Masuknya ke PSL, tari dengan tabuh itu menyatu. Tari dengan tabuh itu menyatu. Dari sanalah muncul gerak penabuh yang kita terima sekarang ini. Dari sana munculnya. Saya yakin dari sana munculnya. Sebab tahun 97 itu tari dengan iringan penari dengan pemain musik itu menjadi satu dia. Menjadi satu. Berarti gerak tabuh, gerak penabuhnya sederhana, tidak begitu rumit. Sekarang saya apresiasi sekali, terutama dari pemain itu mengingat gending, mengingat gerak, dan mengingat vokal. Itu sekarang yang saya dapatkan dari yang sederhana, masuknya pola era saya, mungkin pola cincin estafet, pola dembe, udah itu masuknya sekarang pola yang sekarang itu. Saya tetap mengapresiasi Belajar itu harus berkembang, memang harus berkembang, tetapi tetap dalam koridor ya, dalam koridor. Nah, harapan saya Belajar yang sederhana, begitu sederhana menjadi sekarang ini yang berkembang gitu. Saya tetap mengharapkan yang sederhana jangan ditinggalkan. Mari kita pelihara ya, mari kita lestarikan ya. Yang berkembang silakanlah berkembang. Harapan saya berkembang jangan sampai menjauh dari koridor Belaganjur. Nanti perkembangannya Belaganjur semakin berkembang. Ini saya takutkan begini. Mari kita lomba alat Belaganjur. Bukan Belaganjurnya, bukan musik Belaganjurnya. Nanti alat aja. Alat bisa dimainkan seperti ini. Alat bisa dimainkan seperti gong kebiaran. Belaganjur dimainkan seperti gong kebiaran. Belaganjur bisa dimainkan ini. Gitu. Biar jangan alat. Ya, bolehlah berkembang, bolehlah. Apapun yang kita lakukan berkesenian itu memang harus berkembang. Etika, logika, estetika itu harus diperhatikan. Mungkin ada pesanan kesan untuk seniman muda yang lagi menonton di rumah, Pak. Halo semeton. Mudah-mudahan semeton bisa menikmati pembicaraan Tiang dengan Bagas dari awal sampai akhir ya. Sebagai seniman Kota Denpasar maupun seniman Bali, saya dengan teman-teman, saya dengan pemirsa mungkin sama harapan kita ke depan musik itu memang harus berkembang, yang bersifat universal harus berkembang ya, harus berkembang. Yang tradisi harapan saya jangan ditinggalkan, yang berkembang mari kita pupuk, mari kita bina, mari kita dukung, mari kita beri spirit ya yang berkembang, tetapi masih dalam koridor musik tadi. Begitu pemirsa. Selamat. Oke, segitu penjelasan dari Bapak Ketut Suwanito. Semoga bermanfaat, berguna untuk semeton di rumah. Sukses semua. Nang jing kak. Iya, seperti itu semeton penjelasan dari Bapak Ketut Suwanito. Luar biasa sekali ya. Sangat pengalamannya sangat banyak sekali, dan mungkin beliau tidak semuanya saya itu diceritakan karena saking banyak pengalamannya beliau sampai lupa nama gendingnya tahun ya. Pokoknya semoga bermanfaat bagi semeton di rumah ya, semoga berguna, semoga bisa dipakai untuk motivasi untuk sebuah berkarya. Dan jangan lupa ingat like, komen, dan subscribe channel ini. Sukses semua.